Pesan Tuhan dari Inspirasi Alkitab 5 Maret dari Mazmur 30 ayat 1 hingga 7. Pandangan jauh ke depan tentang kehidupan. Berkat Tuhan adalah seumur hidup. Ketika Daud melihat kembali kehidupannya, dia dipenuhi dengan rasa syukur dan pujian. Dia sempat mengalami masa-masa sulit, tetapi Allah meninggikan dia dari jurang dan tidak membiarkan musuh menertawakannya. Ketika dia memanggil Tuhan untuk meminta pertolongan, Tuhan menyembuhkannya. Daud memiliki masa ketika Tuhan marah kepadanya dan di mana Tuhan menyembunyikan wajahnya. Dari Daud, ketika Daud melakukan perzinahan dan pembunuhan. Namun ketika dia melihat kembali ke kehidupannya, dia dapat melihat bahwa saat-saat pencobaan dan ujian adalah konteks hidup dalam kasih karunia Allah. Kebenaran dari Markus 12 ayat 13 hingga 27. Pandangan jauh tentang kekekalan. Apa yang terjadi pada manusia setelah kematian? Di manakah orang yang mati itu? Apakah mereka pergi selamanya, atau mereka tertidur, atau mereka hidup tetapi di alam atau dimensi yang berbeda? Yesus menunjukkan bahwa orang Saduki itu salah karena dua alasan. Pertama, mereka tidak tahu kitab suci, dan kedua, mereka tidak tahu kuasa Allah. Pertama, tentang kitab suci, Yesus menegaskan kepastian yang mutlak akan kebangkitan orang mati. Karena orang Saduki hanya benar-benar percaya pada otoritas Pentateuch atau 5 buku pertama dari Alkitab, maka Yesus mendasarkan argumennya pada mereka dan mengutip dari Keluaran 3 ayat 6. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, sebagaimana bunyi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Dengan kata lain, Abraham, Ishak dan Yakub masih hidup sampai sekarang. Yang kedua, kuasa Allah. Dalam 1 Korintus 15 ada argumen perjanjian baru yang paling mendalam mengenai masalah kebangkitan orang mati. Paulus menekankan berulang kali kuasa Allah yang ditolak oleh orang-orang Saduki. Dia menulis bahwa tubuh dalam kelemahan namun dibangkitkan sebagai tubuh kebangkitan setelah kematian dalam kekuatan. Tuhan memberi kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua orang yang telah mati dalam Kristus masih hidup sekarang. Kita akan melihat mereka lagi. Meskipun pemisahan itu begitu sulit, seluruh perjuangan hidup kita layak untuk dilihat dalam kekekalan. Tuntunan dari Imamat 11 ayat 1 hingga Imamat 12 ayat 8. Kita memahami perjanjian lama dalam terang perjanjian baru, dan khususnya melalui perspektif Yesus. Tuhan memiliki rencana jangka panjang. Dia sedang mempersiapkan dunia untuk kedatangan Kristus. Perjanjian baru mengatakan kepada kita bahwa semua peraturan yang kita baca pada renungan hari ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Kolose 2 ayat 17. Tujuan peraturan tersebut adalah untuk mengajarkan tentang kekudusan. Petrus mengutip ayat ini dalam surat pertamanya saat mendorong kehidupan suci di antara orang-orang Kristen mula-mula. Dia menulis, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Renungan ini juga memberi kita petunjuk tentang latar belakang Yesus. Latar belakang Yesus menunjukkan kemiskinannya, sebagaimana ditunjukkan pada kelahirannya. Maria tidak dapat menyediakan seekor kambing atau domba. Ketika Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk upacara pemurnian yang diwajibkan oleh hukum Musa,
Mereka menawarkan 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Tuhan memiliki rencana jangka panjang untuk kelahiran anaknya. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, Tuhan sedang bekerja sepanjang waktu melampaui berbagai sejarah untuk mempersiapkan kehadiran Yesus. Yesus lahir di bawah hukum Taurat. Dia memenuhi hukum Taurat dan membawa semua peraturan ini berakhir di atas kayu salib. Dia bangkit dari kematian dan membuat kita juga dapat mengalami hal yang sama. Suatu hari, untuk bangkit dari kematian dan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus, ahli waris Allah. Dari Galatia 4 ayat 4 hingga 7. Demikian pesan Tuhan dari Alkitab untuk hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati.